Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Dan drama sore ini? Ada. Ya, mari sekretaris kelasnya ibu minta daftar hadirnya. Sudah ya, jadi ada 4 orang tidak masuk sekolah. Ada yang alasan sakit dan ada yang apa. Ya, kita berdoa bersama semoga yang sakit ini segera sembuh dan bisa datang mengikuti pembelajaran bersama kita. Baik, satu orang ibu minta memimpin kita dalam doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ibu sekalian dan berdoa dalam nama Bapa Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan malam tadi berpagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Turunkanlah Roh Kudus agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Namun hamba puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita semua melakukan kegiatan dengan membuat kesepakatan kelas, ya, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan kelas yang pertama, ya, Juan, silakan. Kesepakatan kelas yang pertama, saling menghormati teman ketika memberikan pendapat. Ya, saling menghormati ketika teman memberikan pendapat. Silakan Rosi. Halo. Ya, kita sudah Rosi menyampaikan sebelum memulai pembelajaran kita dengan berarti sudah buat tadi. Apakah kita perlu? Iya, menghargai guru, menghargai teman yang sedang berbicara, ya. Kita saling menghargai. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Kita memberikan pendapat murid dan berdoa. Ya, jadi siswa diharapkan berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Jangan sampai ibu menjelaskan materi di depan, ada di belakang yang bermain, ya. Jadi itu beberapa kesepakatan kelas yang perlu kalian ketahui bersama, ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita memulai pembelajaran kita. Ibu sebelum memulai materinya ini, ibu mengangkat suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang lihat materinya. Orang ia sangat menyukai satu tanah. Berbagai macam tanah tak ada yang tahu. Suatu hari, ia mulai menanam tanaman buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, ia selalu menyirami dan memberi pupuk pada tanamannya. Ibu selalu menanamnya dengan buah tanaman setiap minggu. Bagian pertama, tanam tersebut memiliki 3 cm. Ya, itu materi pengantar, ya. Materi ini sering kita alami, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Ria yang menanam bunga, ya toh, untuk mengantar kepada neneknya pada hari yang berapa tadi? Ke-12, ya toh? Kira-kira pada hari yang ke-12 itu dia harus membawa berapa bunga, ya toh? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, di dalam ilmu matematika ada materi yang namanya barisan dan deret aritmetika. Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah barisan dan deret. Di dalam ilmu matematika ada materi yang namanya barisan dan deret aritmetika. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan video nanti
deret aritmetika. Dan itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang kita pelajari hari ini selain tujuan itu ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil untuk mengetahui kamu punya kemampuan pada saat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kemampuan penilaian itu ada yang pertama penilaian awal, ada soal-soal yang Ibu kasih tes riset itu. Terus yang kedua penilaian pada saat diskusi kelompok, dan yang ketiga penilaian akhir. Setelah diskusi kelompok dan kita presentasi semua, ada Ibu memberikan satu soal di mana kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri dan dikumpulkan untuk diambil penilaian individunya. Siap ini? Bisa? Sekarang kira-kira ada yang tahu tidak apa itu barisan? Barisan itu apa? Barisan aritmetika. Mungkin ada yang tahu? Barisan itu apa? Barisan adalah susunan bilangan dengan isi yang sama. Iya, barisan itu barisan aritmetika adalah susunan bilangan dengan selisih yang sama. Tepuk tangan dulu. Susunan bilangan dengan apa tadi? Selisih yang sama. Nah, sekarang apa itu deret? Deret? Iya, deret itu apa? Ada yang tahu deret aritmetika? Deret aritmetika itu adalah jumlah dari semua susunan bilangan itu, ya. Deret aritmetika itu adalah jumlah dari semua susunan bilangan itu. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Ya. Ibu minta kalian amati semua materi ini. Halo semuanya, saya Putri Surya dari E1R02103 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai baris dan deret aritmetika. Hai, bolehkah saya bertanya tentang baris dan deret aritmetika? Boleh kok, sini aku jelas. Tapi sebelum itu yang juga komen dan subscribe biar saya ini ada perkembangan dan saya semangat untuk membuat video. Ya, itu ada deret aritmetika. Saja materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang deret aritmetika. Untuk deret aritmetika, dan ini bentuknya hampir sama seperti barisan aritmetika. Tapi perbedaannya hanya tanda tulisannya. Kalau barisan aritmetika itu kita sama, kalau deret pakai tanda plus. Jadi 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya. Kemudian ini 3 plus 7 plus 11 plus 14 plus. Oke, baik. Nah, tadi kalian sudah melihat menonton video yang Ibu tayangkan tadi. Apakah sudah paham tentang definisi dan contoh barisan dan deret aritmetika? Sudah paham belum? Sudah. Sudah paham belum nih? Sudah paham? Yang tulisan sudah paham? Iya. Tadi ada contoh ya dari masalah kontekstual itu menanam bunga minggu yang pertama 3 cm, ya toh? Minggu yang kedua berapa cm? 8 cm. Minggu yang ketiga 14. Jadi dia mempunyai selisih 5 cm, ya, mempunyai selisih yang sama yaitu 5 cm. Jadi kalau misalnya kita tanam bunga hari ini, kok perhatikan, minggu ini misalnya daunnya hanya 1 lembar. Kalau soal barisan tadi sudah mudah ya, ada contoh yang tadi. Sekarang untuk penyelesaian tentang deret aritmetika agak panjang loh. Ya, perlu Ibu jelaskan sekali lagi? Perlu? Baik. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama. Dari sebelah dulu rumusnya itu, untuk menghitung deret aritmetika itu kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke. Jadi itu untuk soal deret aritmetika itu ada 2 contoh soal tadi. Ya? Bisa paham? Bisa? Bisa. Oke. Baik. Sekarang kalau sudah paham semua untuk contoh soal barisan aritmetika dan deret aritmetika, kita lanjut dengan menyelesaikan lembar kerja ini. Kalian membentuk kelompok diskusi. Yang kelompok ini satu kelompok, ya toh? Yang ini satu kelompok, yang sebelah sana satu kelompok. Bentuk huruf U ya, yang di situ arahnya ke sini, di tengah arahnya ke
depan, yang di sana ada yang di sini. Ya, oke, silakan bergegas supaya kita bisa menyelesaikan. Latihan pemerintah dari tidak lagi. Oh, ada dua. Baik, sebelum kita diskusi, karena saya lihat sudah ada yang loyo, sudah ada masa yang sudah mulai sayup-sayup, bagaimana? Speaking dulu, siap ya? Oke, semuanya berdiri, keluar dari kursi mejanya itu keluar, sehingga bisa gerak dengan bebas. Wajib goyang dan tunjukkan ekspresi wajah yang ceria. Sudah siap untuk diskusi? Sudah siap? Oke, baik, di situ ada KPD yang dibagikan. Nanti tolong dikerjakan. Ibu kasih waktu, ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal itu. Karena kamu ada 5, 6, di satu kelompok ada 5 orang, ada 6 orang. Bapak bagi ya, soalnya itu dikerjakan ada soal 3 nomor. Bapak bagi supaya waktunya benar-benar ini ya, efisien, bisa kerjakan dengan baik. Untuk soal nomor 1, dia punya bobot itu nilainya 30 kalau benar, nilai 30 nomor 2. Nilainya 30, nomor 4, 40. Ya, jadi total skornya itu adalah 100. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Rumus derek. Begitu soal nomor 1. Barisan, kamu tentukan A-nya berapa, bedanya berapa dulu, tahu itu semua termasuk dalam rumus barisan. Contohnya ada toh? Oke, lihat. Jadi penjelasan tadi yang membedakan antara barisan dan deret. Kalau barisan itu ditanya berapa banyak barisan, tetapi kalau deret itu yang ditanya jumlah n suku pertama, jumlah 20 suku pertama, jumlah 10 suku pertama, jumlah berapa suku pertama, itu yang menggunakan rumus deret, ya toh? 9 kali 2 berapa? 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 27. B sama dengan 2, jangan lupa tulis B2, itu B2 beda ya. B sama dengan 2, ini tulis. Oh ini B sama dengan 2. Oke, 20, 2 kali 20 kurang 1, 19 ya. Oke, 38 tambah 42, oke. Sudah? Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kamu di sini yang nomor 1. Teman-teman, halo. Hai. Arahkan perhatian ke depan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, Lagi. kita atas nama dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1
Presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan. Satu, banyak pengunjung dalam stand animasi. Pengunjung pada stand animasi saat pameran tercatat. Tiap jam adalah 2, 5, 8, 9, 14. Tentukanlah berapa banyak pengunjung pada jam 10. Oke, silakan. Perhatikan ya. Kelompok 2 dan 3 perhatikan ke depan. Juan, perhatikan ke depan dulu. Lebih cepat semuanya. Sudah? Oke, baik. Semua perhatikan ke depan. Perhatikan ke papan tulis soal nomor 1. Ya. Jadi kalau misalnya ada nonton pameran-pameran itu, macam ini kita kan ada kegiatan di dalam nih, ya toh? Ada pameran di sana. Oh, kalau misalnya ada pengunjung yang masuk itu, kalau kita mau hitung semua itu setengah mati. Kita menggunakan rumus baris aritmetika bisa juga ya. Ada manfaatnya toh? Oke, baik. Sekarang kita lihat. Rumus barisannya apa tadi? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Semua perhatikan. Ke papan tulis, perhatikan ke depan. Nah, sekarang dari soal tadi A-nya berapa? Dari soal tadi A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? Beda. 3 ya, selisih dari bilangan kedua dengan bilangan yang pertama. Ya toh? Nah, sekarang kita kembali ke rumus soal. N-nya berapa tadi? 10. N-nya 10. Ya, kita mau menghitung berapa banyak? Apa tadi? Jumlah pengunjung pada jam yang ke-10 toh? Oke, berarti 10 sama dengan A dikali 2 ditambah 10, M-nya 10 tadi toh? Kurangi 1, berapa 10 kurang 1? 9. Dikali bedanya berapa? 3. 9 kali 3 berapa? 27, 27 tambah 2? 29. Jadi pada jam yang ke-10 itu ada berapa orang? 9 pengunjung. Pasti ke jawabannya? Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 sama? Sama. Bisa paham ini jawabannya? Bisa benar? Bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan dulu. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 menyelesaikan soalnya. Silakan presentasikan Bapak. Kelompok 2 jual. Kelompok 3 siapa kelompoknya? Oke, kalau kelompok 1 dan 3 perhatikan di depan. Silakan. Selamat pagi guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersiapkan Juan untuk mengerjakan. Oke, silakan Juan. Sudah? Kelompok 1 oke, kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 perhatikan. Soal nomor 1 tadi bagaimana jadinya soal ya? Banyak pesanan video editing di unit produksi teknik audio video mengalami peningkatan setiap bulan dan mengikuti barisan aritmetika. Pada bulan pertama mendapat pesanan 3 video. Pada bulan kedua mendapat pesanan 6 video. Pada bulan ketiga mendapat pesanan 9 video. Berapakah total pesanan selama 12 bulan pertama? Untuk soal ini kita menggunakan rumus barisan atau deret? Deret, ya toh? Nah, di sini ada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ada 3, 6, dan 9. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya berapa? 3. A-nya 3. B-nya berapa? 3. Selisih dari bulan kedua dan bulan pertama. Ya toh? Oke, N-nya berapa? 12. Perhatikan, N-nya 12 karena kita disuruh menentukan berapa total pesanan selama 12 bulan pertama. Maka gunakan rumus ini. Perhatikan semua. SN sama dengan N plus 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. N-nya adalah 12. Jadi 12 bagi 2, 6. Ya toh? Nah, 2 kali 3, 6. 12 kurang 1 berapa? 11 dikali dengan 3. Sini 6 dikali 6 ditambah 11 kali 3, 33. 6 ditambah 33 berapa? 39. Nah, di sini Juan dari kelompok 2 tadi menulis 6 ditambah 33. Apakah pakai tambah atau
Kali. Pakai tambah kali? Kali. Kali berarti 6 dikali 33. Mas Filonya. Kita langsung luruskan pekerjaannya kelompok 2. Anak kalau 39 itu berapa? Coba itu. Jadi untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, masih ada kekeliruan sedikit di tanda kali ya. Di sini mereka menulis tanda jumlah, maka keliru ya. Jadi yang benar itu tanda kali, 6 kali 39 234. Prosesnya sudah benar. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silakan dulu. Kelompok 3 sini. Siap. Terima kasih atas kesempatan sudah berikan perhatian kami. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Iya, silakan. Pertemuan hari ini silakan. Itu harus video. Soal nomor 3 ya. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2. Mari perhatikan di papan tulis hasil kerja dari kelompok 3 ya. Perhatikan ke sini, lihat hasil kerja dari kelompok 3. Soalnya benar tadi Ibu minta soal. Oke. Perhatikan soal nomor 3. Suatu bilangan membentuk deret aritmetika. Jika suku pertama adalah 2 dan suku kelima adalah 10, tentukanlah jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Nah, lihat suku pertamanya apa? A dong? A itu adalah 2. Suku yang kelima itu adalah U5. U5 sama dengan 10. Nah, untuk menentukan U5 sama dengan 10, A nya sudah ada sama dengan 2, tapi yang belum ada itu apa sih? Apa yang belum ada? Nomor 1 beda, ya toh? Untuk mencari beda kita harus jabarkan dari U5 tadi. U5 itu adalah A ditambah 4B sama dengan 10. Rumus U5 itu kan A tambah 4B, ya toh? Nah, lihat semua sini. Halo Rosi, perhatikan ke sini. A ditambah 4B, kita ganti A nya dengan 2, ya. 2 ditambah 4B sama dengan 10, 4B sama dengan 10 kurang 2, 4B sama dengan 8. Beda sama dengan 8 bagi 4, jadi bedanya adalah 2. Nah, itu baru beda. Sementara soal adalah kita menghitung jumlah 20 suku pertama. Kita gunakan rumus SN, ya. SN sampai N per 2 tambah 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Kita gantikan N, A, dan B dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Ini S20 sampai 20 bagi 2 dikali 2 kali 2 tambah 20 kurang 1 dikali 2. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 2 kali 2 4, ya kan? Ditambah 20 kurang 1 19 dikali 2. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 4 tambah 38 itu adalah 42, ya kan? Jadi S20 sama dengan 10 dikali 42 sama dengan berapa? 420. Jadi pekerjaan dari kelompok 3 sudah baik. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah berhasil menyelesaikan soal. Oke, silakan duduk. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita beri aplaus biar semangat semuanya. Oke, sudah? Sudah? Bagaimana materi tadi? Sudah dipahami atau belum? Setelah berdiskusi sudah? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula yang tadi diskusi. Kamu harus atur kembali posisi duduknya seperti yang pertama untuk menyelesaikan satu soal. Soalnya Ibu tayangkan di sini saja. Kamu langsung kerja. Dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal itu dan dikumpulkan untuk menjadi penilaian akhir daripada pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Ya, siap belum kita mulai. Jangan lupa tulis namanya. Nama dan kelas. Nanti itu seperti yang dikumpulkan. Sudah? Cepat.
semua lihat ke papan, lihat ke depan layar tuh. Pada suatu barisan siswa kelas 10 tahun, barisan paling depan diisi oleh 5 orang siswa. Barisan belakangnya 8 orang siswa. Barisan berikutnya 8 orang siswa dan seterusnya. Berapakah jumlah siswa pada barisan ke-10? Ya, oke. Silakan mengerjakan soal ini karena soal ini akan dikumpulkan untuk ambil nilai per orang, nilai individu ya. Tadi untuk soal diskusi berarti nilai kelompok. Bagaimana karena kamu sudah paham semua, oke? Silakan. Cepat. Waktunya 5 menit, jangan terlalu lama. Itu yang punya namanya. Belakang sudah ada? Sudah. Jadi pertemuan kita sampai di sini dulu, ya. Bagaimana hari ini kalian senang nggak belajar matematika? Senang lihat videonya? Ada hubungan juga materi tadi dengan materi video yang kita tayangkan dan materi yang kita belajar hari ini? Ada guna tidak kita belajar materi ini barisan dan deret? Ada. Gunanya toh kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi hari ini kita belajar kalian senang ya? Nyaman tidak dengan ibu? Nyaman. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua yang sudah semangat. Lebih semangat lagi. Oke, kita berikan semangat untuk kita. Halo yang di belakang, berikan aplaus. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Perlu ibu sampaikan untuk materi kita selanjutnya minggu berikutnya itu kita masuk materi tentang barisan dan deret geometri. Kan ada 2 komponen toh? Barisan dan deret aritmetika sudah kita pelajari. Minggu berikutnya lagi itu kita belajar tentang barisan dan deret geometri. Oke, sampai di sini dulu. Ibu akhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Yang bertugas membawakan doa, silakan menyiapkan doa. Siapa yang berdoa untuk? Tuhan. Oke. Ya, itu untuk mau pegang, ya. KPD-nya boleh bawa saja. Oke, silakan berdiri. Membawakan dosa kedua dan Bapa Tuhan dan cukup ramai kepadamu aspirasimu dan pagi tadi hingga siang ini. Kami juga bersyukur atas firman-Mu sepanjang kami mengikuti kegiatan tadi. Semoga les dan kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namun yang kudus kami puji dan pada masa amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih yang sudah kita dalam. Oke, petugas yang mengambil buku tadi silakan kumpul kembali bukunya. Kembalikan bukunya ke perpustakaan.